akan memulai pelajaran matematika peminatan. Bapak harap semuanya sudah dalam keadaan yang bersiap untuk menerima pelajaran dan semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri dan akan Bapak jelaskan melalui slide PowerPoint. Diperhatikan slide demi slide dan nanti di akhir akan ada latihan dalam berbentuk soal. Oke, kita mulai saja. Nah, pada limit fungsi trigonometri yang pertama ini, yang kita bahas yang pertama adalah limit di keberhinggaan fungsi trigonometri, dan yang kedua bagaimana cara menurunkan rumus limit fungsi trigonometri. Langsung saja kita mulai. Jika nanti diberikan sebuah limit di mana x menuju alfa dari fx sama dengan L, di mana alfa di situ adalah besar sudut, fx-nya nanti adalah fungsi trigonometrinya dan L merupakan nilai limitnya, gitu ya. Maka langkah yang bisa kita buat untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama adalah tes limit. Artinya tinggal kita substitusikan langsung, gitu ya. Nah, apakah nanti bentuknya 0 per 0 atau bukan? Jika tidak bentuk 0 per 0, ya udah langsung tinggal substitusi langsung. Contoh, misalkan diberikan sebuah soal di limit x-nya menuju v per 4 dan fungsinya nanti adalah sin x ditambah cos x dibagi dengan sin x. Maka nanti langkah pertama kita substitusikan dulu nilai x-nya sama dengan v per 4. Atau kalau kita buat nanti v per 4 itu sama dengan 45 derajat, gitu ya. Tinggal kita substitusikan aja nilai x-nya menjadi 45 derajat. Maka kalau kita substitusi, sin 45 nanti itu setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2, dan sin 45 setengah akar 2. Tinggal tambahkan yang di atas, bagikan dengan yang di bawah. Akar 2-nya habis, 1 dibagi setengah itu 2. Contoh yang kedua, misalnya soalnya limit x menuju 0, sin x per cos x per sin tambah sin x. Kita substitusikan x-nya 0, sin x itu 0 nanti, cos 0-nya itu 1, ya kan, sin 0-nya 1, kita substitusikan 0 per 1 tambah 0, hasilnya adalah 0 dibagi 1, 0. Yang ketiga, misalkan limit x-nya menuju 0, sin x per x. Nah, kalau kita tes nanti ini menjadi sin 0 per 0, sin 0 itu kita tahu bahwa nilainya adalah 0, dibagi 0, berarti bentuk tak tentu, gitu ya. Karena bentuk 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Maka kalau misalnya kita ketemu bentuk tentu, nggak bisa langsung substitusi. Nah, sekarang kita akan membuktikan berapa sih atau mencari berapa sih nilai dari limit sin x per x, di mana x-nya menuju 0. Oke? Jika diberikan sebuah lingkaran, ini sebenarnya adalah lingkaran, tapi kita potong dia. Jadi kalau ini kita lanjut, ini adalah sebuah lingkaran. Gitu dia ya, sebuah lingkaran yang pusatnya di titik P. Oke. Nah, kalaulah misalnya kita ambil sembarang segitiga PQR, kemudian kita tarik sejajar QR, kemudian tegak lurus dengan PT, kemudian kita perpanjang di titik S menjadi sebuah segitiga. Kalau kita perhatikan nanti titik P itu merupakan titik pusat lingkaran, gitu ya. Jari-jarinya kita buat R, sudutnya adalah X, kemudian garis singgung T, garis singgung di titik memotong PR di S, gitu ya. PR diperpanjang memotong di S lah dia. Pokoknya gambarnya seperti ini. Maka nanti kalau misalnya kita perhatikan luas PQR segitiga ya, yang mana itu segitiganya? Segitiga PQR itu yang ini dia. Nah, ini dia. Luasnya itu udah pasti lebih kecil dari luas juring PTR, ya kan? Kalau juring itu yang ini dia. Nah, sampai sini itu juring, kan lebih kecil dia ya. Kemudian luasnya itu pasti lebih kecil dengan luas segitiga PTS. PTS itu yang mana seluruhnya ini? Pasti lebih kecil. Nah, kalau kita perhatikan dulu segitiga PQR, bisa kita lihat supaya dapat nanti luasnya. Luasnya itu kan setengah PQ, alasnya PQ, tingginya QR, gitu ya. Alasnya PQ, tingginya QR. Nanti kita lihat dulu cos X, ini X. Ingat rumus cos adalah samping per miring. Sampingnya PQ, miringnya PR. Ya udah tinggal kita masukin, gitu ya. Tinggal kita masukin nilainya.
maka nanti diperolehlah nanti PQ per R, karena PR itu tadi R jari-jarinya. Dari situ kita peroleh bahwa PQ itu adalah R cos theta, R cos X gitu ya. Kita kali silang ke sini ya, kita kali silang, maka PQ nya adalah R cos X. Nah selanjutnya kalau misalnya kita buat sin X itu adalah QR per PR. Oke, sinnya adalah sin demi depan QR, per miringnya masih R. Sehingga dari sini diperoleh nanti bahwa QR itu adalah R sin theta. Yaudah tinggal kita masukin luas yang tadi setengah R cos theta ya kan, PQ nya R cos theta. Kemudian QR nya itu R sin theta. Oke. Nah inilah dia R kali R kuadrat cos theta sin cos X sin X. Yang kedua, luas juring PTR. Kalau luas juring kan udah tahu ya, sudut dibagi 360 X per 2V dikali VR kuadrat. VR kuadrat itu adalah rumus luas. Oke, maka nanti di sini V-nya habis, berarti setengah X R kuadrat. Kemudian luas segitiga PTS. Luas segitiga PTS itu nanti adalah setengah PT, ini alasnya, tingginya adalah TS. Oke, kita masukin. Kemudian kalau kita perhatikan nanti di sini segitiga PTS-nya nanti tangen itu depan per samping, ya kan, depannya si ST, sampingnya PT. Oke, kita masukin. Maka nanti di sini TS-nya R tan X, berarti luasnya itu setengah PT. PT itu ini PT seluruhnya itu kan R jari-jari itu kan, karena sampai ke ujung lingkaran gitu ya, dikali R tangen X. R tangen X itu dari mana? Dari sini tadi, si TS, tingginya TS. Oke, nah udah ada, nanti tinggal kita masukin yang di kiri nanti ini, yang di tengah setengah X kuadrat, yang di kanan setengah R kuadrat tangen X. Oke, kita lanjut. Ini tadi gambarnya. Ini tadi luas PQR lebih kecil luas juring PTR lebih kecil dari luas segitiga PTS. Oke, kita masukin tadi nilai-nilai yang sudah kita tentuin itu. Nah di sini ada setengah semua, ya udah kali 2. Kalau misalnya kita kali 2 R, langsung aja dibagi setengah R kuadrat gitu ya. Setengah R kuadratnya nanti ini habis setengah R kuadrat, maka yang di kiri yang tinggal cos X sin X gitu ya, lebih kecil yang di kanan tinggal si X, yang di kanan tinggalnya si tangen X. Oke, kita lanjut. Maka di sini kalaulah misalnya persamaan ini kita bagi sin X, artinya kan sin X ini jadi habis, tinggallah cos X. Oke, yang di tengah nanti X per sin X, yang di kanan nanti ingat tangen itu adalah sin per cos gitu ya. Nanti sin per cos dibagi sin per cos gitu ya, dibagi sinus, berarti sinusnya habis, yang tinggal seper cos. Dari situ munculnya ya. Nah selanjutnya kalau misalnya X nya 0, kita substitusi, cos 0 itu 1. Oke, berarti 1 lebih kecil X per sin X lebih kecil dari 1 per 1 ya 1 gitu ya. Cos 0 itu 1. Nah ini bisa benar jika apa? Jika nanti si X per sin X itu harus 1. Karena kalau misalnya kan di sini kan, kalau kita perhatikan teorem Apik nanti, misalnya gini, ini kita buat P lah, misalnya P lebih besar 1 tapi P lebih kecil dari 1, ya kan, maka nggak ada bilangan lain yang membuat itu benar kecuali P itu sama dengan 1 sendiri gitu ya. Harus 1 lah di sini di tengah, nggak mungkin 2, ya kan. 2 memang lebih kecil dari 1 tapi dia nggak mungkin lebih kecil dari 1 gitu ya. Maka satu-satunya nilai yang membuat dia benar, maka yang ini harus bernilai 1. Oke. Dari situlah nanti muncul bahwa limit X menuju 0, X per sin X itu sama dengan 1. Sebenarnya bukan 1 tapi mendekati 1. Itu kira-kira kita bulatkanlah 1. Nah yang berikut, kalau misalnya persamaan yang tadi kan yang terakhir ini kita dapat ya, cos X lebih kecil X per sin X lebih kecil seper cos X. Kita balikin gitu ya, kita seperkan. Ingat, kalau misalnya ada A lebih kecil B lebih kecil C, maka kalau kita balikin seperkan semua, ini nanti jadi di kiri, si B nya tetap di tengah, yang A nya di kanan gitu ya. Maka kalau kita balikin nanti di sini, ini kalau diseperkan itu menjadi cos X, sama aja gitu ya. Kemudian lebih kecil dari nanti di sini X per sin X lebih kecil dari kebalik ya, ini kita ganti jadi kebalik ya,
sin x per x gitu, jadinya diseperkan lebih kecil dari cos x. Oke, kalau kita substitusikan x nya 0, maka cos x nya itu nanti 1, tinggal masukin 1 per 1 sama aja. 1 lebih kecil sin x per x lebih kecil 1. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa limit kalau x nya nanti mendekati 0, maka nilainya ini pasti juga harus 1. Oke, gitu, dari situ nanti muncul rumusnya. Nah, kalau satu lagi ya, ada satu lagi dasarnya nanti. Kalau tadi kan persamaan yang kita dapat cos x sin x lebih kecil tangen gitu ya. Nah, di sini kita bagikan atau kita kali dengan cos per sin. Cos per sin. Artinya kalau misalnya ini dikali cos per sin, sinnya habis, cosnya jadi kuadrat. Oke, lebih kecil x cos x per sin x gitu ya. Atau x per tangen lah itu nanti, ya kan? Kenapa per tangen? Kalau dikali cos per sin itu kan jadi dikali sepertangen. Ingat, tangen itu adalah sin per cos. Kalau dibagi tangen berarti dikali kebalikannya nih, jadi cos per sin. Oke. Yang berikut di sini ini jadi ya, lebih kecil dari 1. Kenapa 1? Karena tangen x itu adalah sin per cos dikali cos per sin kan habis nih. Dari sini juga lah nanti diperoleh kalau kita substitusikan x nya 0, berarti cos 0 itu 1 lebih kecil x per tangen lebih kecil 1 gitu ya. Dari situlah nanti bahwa nilai dari limit x per tangen x itu sama dengan 1 juga. Oke, dan kebalikannya dengan cara yang sama bisa kita peroleh bahwa limit tangen x per x sama dengan 1. Nah, dari sinilah ada dua rumus dasar. Yang pertama nanti limit sin x per x itu sama dengan limit x per sin x sama dengan 1. Yang kedua limit tangen x per x itu sama aja dengan limit x per tangen x, dimana x nya nanti menuju 0, nilainya juga 1. Nah, yang cos gimana? Yang cos tinggal kita substitusikan. Oke. Contoh, misalkan kita disuruh mencari berapakah nilai limit x nya menuju 0 sin 10x per 2x. Yang kedua limit x menuju v per 2 dari tangen x kurang v per 2 per 2x kurang v. Nah, yang pertama gitu ya. Nah, di sini bisa kita buat kalikan aja 10x per 10x supaya ada yang sama. Oke. Kalau kita balikin ini kan perkalian, bisa bertukar tempat gitu ya. Maka nanti di sini sin 10x per 10x dikali 10x per 2x. Nah, ini kan udah sama atas dengan bawah. Ingat tadi limit kalau dia sudutnya sama dengan aljabar yang di bawah itu nanti nilainya sama dengan 1. Berarti nilainya sama dengan 1 dikali 10 bagi 2. 10x bagi 2x, x nya habis, 10 bagi 2 5. Oke, yang kedua, di sini x nya menuju v per 2. Sebenarnya sama saja ya, tinggal kita keluarkan x nya di atas tetap, yang di bawah kita keluarkan 2 supaya ada yang sama gitu ya, supaya ada yang sama atas dengan bawah. Kemudian kita misalkan x kurang v per 2 itu adalah p, maka x nya sama dengan p tambah v per 2, tinggal pindah tempat. Maka jika x nya sama dengan v per 2, p nya 0. Kenapa? Kita substitusikan di sini ya. Kita substitusikan di sini x nya v per 2. V per 2 dikurang v per 2 itu sama dengan 0, makanya p nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya kalau misalnya persamaan ini menjadi tersubstitusi menjadi, ini kan tadi x kurang v per 2 itu adalah p, ya udah ganti aja jadi p. Ini kan 2 kali x kurang v per 2, x kurang v per 2 tadi p, berarti ini jadi 2p. Nah, ini kalikan aja apa? Kali 1/2. Ini kan maksudnya bukan dikali 1/2 ya, ini 1/2 nya itu keluarin aja gitu maksudnya, 2 nya itu dikeluarin aja. Maka dari sini dengan sifat-sifat limit nilainya ini sama dengan 1 tadi dikali setengah, berarti hasilnya setengah. Oke, seperti itulah nanti cara menyelesaikan soal-soal limit. Jadi kalau kita perhatikan lagi, kalau misalkan ada nilai yang tidak sama, kita buat dulu menjadi sama. Oke, dengan catatan kita ingat rumusnya yang tadi ya kan, ada 3 rumusnya. Yang pertama limit, ada 2 maksudnya, limit x per sin x
di mana X-nya menuju 0 itu sama dengan limit. Oke. Di sini sin X per X nilainya sama dengan 1. Oke, di mana X-nya menuju 0. Yang kedua nanti limit X menuju 0. Nanti di sini yang pertama tangen X per X itu sama aja dengan limit X per tangen X, di mana X-nya menuju 0. Oke, itu nilainya itu juga sama dengan 1. Oke, dengan contoh yang tadi coba kalian kerjakan yang 2 soal ini dan nanti hasilnya dikumpulkan di GCR. Ingat, dikumpulkan di GCR. Oke, Bapak rasa demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak harap semuanya bisa paham dan mengerti penjelasan yang telah Bapak berikan. Dikerjakan latihan soalnya dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Tetap semangat dan salam sehat.